Kamu pernah bayangin nggak rumah 5x12 ternyata bisa punya dapur dan ruangan makan yang sekeren ini? Dan area ruangan keluarganya juga nyaman karena kedua ruangan ini mengapit taman indoor di bagian tengahnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah rumah 5x12 dengan dapur yang luas dan taman indoor di bagian tengahnya. Di lantai dasar rumah ini akan ada ruangan keluarga yang berdampingan dengan area dapur dan ruangan makan yang luas. Keduanya mengapit area taman indoor di bagian tengah-tengahnya ya. Kemudian untuk kamar-kamar tidur semua Gede letakkan di lantai 2. Di depan ada kamar tidur utama. Kemudian di bagian tengah dan belakang ada kamar tidur anaknya. Sementara itu untuk melengkapi desain rumah yang udah keren, di bagian belakang tengah rumahnya Gede sudah siapkan area musola dan juga sebuah area balkon yang nyaman di bagian kamar tidur utamanya. Ini adalah desain rumah 6x10 yang minggu lalu Gede upload, yang punya dapur ruangan makan yang super nyaman. Di kolom komentar ada yang minta versi 512-nya dan ini adalah desainnya kak. Nah, yang sedang Aganda kita lihat ini adalah tamak depan rumah 5x12-nya ya. Sama seperti minggu lalu, rumahnya Gede buat 2 lantai. Di bagian lantai 2, Gede khususkan untuk kamar-kamar tidur, di mana kamar tidur utama yang di paling depan akan memiliki area balkonnya sendiri. Area balkonnya di atasnya Gede tutup dengan plafon PVC ya kak. Kemudian di bagian sampingnya ada bukaan jendela besar dari arah kamar tidur utamanya. Sementara untuk cat outdoor yang berwarna gelap, Gede juga sudah sertakan kodenya ya, kalau kalian mau menggunakan warna cat yang sama. Untuk ketinggian lantai 2-nya ini berada di 3,30 meter ya. Nah sekarang kita mulai bergeser lagi yuk ke bagian lantai dasarnya nih kak. Berpindah ke bagian lantai dasar akan ada area carport, di mana di bagian belakangnya ada bukaan jendela yang mengarah ke bagian tangganya. Area carportnya Gede buat dengan ukuran 3 x 4,5 meter, lebih panjang sedikit dibandingkan rumah yang 6x10 kemarin. Nah, kalau kita pindah ke bagian depan kiri rumah kak, akan ada area tamannya nih. Area taman ini Gede buat dengan ukuran 2 x 1,5 meter, yang mana kemudian di bagian belakangnya akan ada area teras di desain rumah kali ini. Area terasnya Gede buat memanjang dengan ukuran 2 x 3 meter ya. Area teras ini akan menjadi area ruangan tamu terbuka di desain rumah kali ini. Nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam rumahnya kak. Nah sekarang kita udah mulai masuk ke rumahnya nih. Kita lihat dulu kondisi awal rumahnya ya kak. Di bagian depan akan ada satu ruangan yang menyambut kalian sesaat masuk ke dalam rumah. Kemudian kalau kita bergerak sedikit ke dalam, kita akan menemui sebuah ruangan utama besar berukuran 3,5 x 5 meter. Sementara itu kalau kameranya Gede putar, itu di kejauhan adalah pintu masuk yang tadi ya. Di samping pintu masuk akan ada area tangga ke lantai 2, di mana di bagian bawahnya Gede manfaatkan sebagai area gudang di rumah kali ini. Kemudian tepat di bagian samping ruangan utama akan ada area taman indoor yang berdampingan dengan pintu ke kamar mandi yang pertama. Nah sekarang baru deh kita lihat sama-sama yuk setelah Gede isi bagian interiornya nih kak. Wih, langsung jadi keren ya kak. Sekarang udah ada ruangan keluarga di bagian depan, lalu ada area ruangan makan di tengah, dan area teras dan taman di bagian sampingnya. Kita lihat dulu area ruangan keluarganya ya. Area ruangan keluarga yang berada di bagian paling depan ini Gede buat dengan ukuran 3 x 2,5 meter. Kemudian di antara ruangan keluarga dan area tangga Gede pisahkan dengan kisi-kisi balok kayu tuh. Area ruangan keluarga yang di depan ini juga kebagian view menuju ke area taman indoor yang ada di tengahnya, sehingga membuat ruangan keluarganya terasa luas dan asri. Nah sekarang kita lihat langsung yuk area dapurnya yang super keren. Wih, keren banget nih. Siapa yang bisa nyangka rumah 5x12 ternyata di bagian dalamnya ada area dapur dan area ruangan makan yang luas dan nyaman kayak gini. Apalagi tepat di bagian sampingnya Gede kasih aja deh tuh combo mautnya.
satu buah bukaan besar yang mengarah ke bagian teras dan taman sampingnya, membuat suasana di area ruangan makan ini jadi semakin asri lagi. Kemudian untuk melengkapi area dapurnya yang udah keren, tepat di bagian tengah-tengah dari area dapur, Gede juga sudah siapkan satu buah area meja bar yang bisa digunakan oleh para sista untuk menyiapkan makanan untuk keluarga tercinta. Untuk area ruangan makan dan dapurnya memiliki ukuran yang sama, yaitu 3,5 dikali 2,5 meter. Untuk kombinasi warnanya boleh kalian sesuaikan lagi kalau nggak suka dengan warna yang Gede sarankan ya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian samping dapur akan ada area kamar mandi yang Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Nah, dari arah kamar mandinya kita kembali dulu yuk ke area ruangan tengah rumahnya. Kita kan udah lihat ya kak area dapur dan area ruangan makan yang keren. Kita juga udah lihat area ruangan keluarga yang nyaman yang ada di depan. Dan sekarang kita akan lihat area taman samping dan area terasnya nih kak. Nah, ini adalah area teras dan taman sampingnya. Di bagian atasnya ada bukaan sunroof ya. Sementara untuk bagian dinding tamannya sendiri, Gede berikan pasangan batu alam Palimanan nih kak. Untuk area taman dan teras yang berada di bagian tengah rumah ini, Gede buat memanjang dengan total ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Oh iya, kalau antara area teras samping dan area ruangan makannya kalian mau buat tanpa sekat kaca itu juga boleh ya. Malah ruangannya akan terasa lebih luas lagi. Tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing kak. Nah sekarang setelah kita melihat area ruangan makan dan teras sampingnya, berarti saatnya sekarang Gede ajak Aganda Sista untuk lihat lantai 2-nya nih. Ada kejutan lagi loh di atas. Nah sekarang saatnya Gede mengajak Aganda Sista naik ke lantai 2-nya nih. Area tangga di rumah kali ini berada tepat di bagian tengah-tengah rumah yang akan membagi kita menuju ke bagian depan dan ke belakang rumahnya. Tepat di bagian ujung dari tangga akan ada area kamar tidur anak yang pertama. Dan kalau Aganda Sista bergerak ke depan akan ada area kamar tidur utamanya. Tapi Gede mau kasih lihat dulu area yang berada di bagian belakang rumahnya nih. Tepat di bagian ujung dari koridor, Gede sudah buatkan satu buah area musola yang cantik. Diikuti di sampingnya akan ada area tempat mengambil wudhu dan juga kamar mandi yang kedua ya. Dari koridor ini juga ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian atas dari taman samping yang dibawa tadi. Sementara itu ada satu pintu lagi ke kamar tidur anak dan sebuah pintu geser yang membawa Aganda Sista ke area laundrynya nih. Untuk area laundrynya Gede buat dengan ukuran 2 dikali 1,5 meter. Ada bukaan yang mengarah ke area tangga di depan. Dan ada satu bukaan lagi yang mengarah dari kamar tidur anak yang ada di belakangnya. Jadi area laundry ini nggak cuma buat menjemur, tapi juga untuk arah bukaan dari kamar tidur anak yang ada di belakangnya. Nah berlanjut kemudian kita akan melihat area musolanya nih kak. Sudah Gede lengkapi dengan bukaan sunroof di bagian atasnya supaya cahaya siang hari bisa masuk. Ini adalah area musola yang Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Kemudian di bagian dindingnya untuk mempercantik area musolanya, gak apa-apa ya Gede berikan pasangan molding walaupun ini rumahnya rumah minimalis. Berlanjut kemudian di sebelah kanan kamera kak, ini sudah Gede siapkan satu spot untuk Aganda Sista mengambil air wudhunya. Dimana kemudian tepat di bagian belakangnya akan ada area kamar mandi yang kedua. Untuk kamar mandi ini Gede buat dengan ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter. Nah dari arah kamar mandi yang berada di bagian atas kiri rumah, kita pindah yuk ke bagian atas kanan rumahnya. Di bagian belakang kanan ini akan ada area kamar tidur anaknya nih kak. Kamar tidur anak ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 2,5 meter, yang mana seperti tadi Gede sudah katakan, sudah Gede berikan bukaan besar yang mengarah ke area laundry yang ada di bagian depannya. Nah setelah kita melihat area kamar tidur anak yang pertama ini, bagian atas belakang sudah kita lihat nih, area musola, kamar mandi yang kedua, dan kamar tidur anaknya. Sekarang kita akan mulai bergerak ke depan, tapi kita mampir dulu ya di tengah-tengah, di ujung tangga akan ada area kamar tidur anak yang kedua ini. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya adalah 2 meter
dikali 3,5 meter. Untuk bukaan jendelanya ini diarahkan ke bagian void di bagian atas teras yang ada di bawah di samping ruang makannya tadi. Nah sekarang baru deh kita menuju ke bagian depan rumahnya untuk kita lihat area kamar tidur utamanya nih. Nah ini adalah area kamar tidur utama yang secara keseluruhan berukuran 5 dikali 3 meter. Terbagi menjadi area untuk tidur berukuran 3 kali 3 meter. Dan sisanya di bagian samping kiri Gede jadikan sebagai area kamar mandi di dalam kamar tidur utama ini. Dan juga area balkon tepat di bagian depannya. Sebelum kita ke balkon kita lihat dulu ya area kamar mandinya nih. Untuk area kamar mandinya memiliki ukuran 2 dikali 1,5 meter, di mana di bagian dalamnya ada kloset duduk, shower, dan juga area wastafelnya tuh. Bisa sikat gigi di bagian wastafelnya ini ya kak. Nah berlanjut kemudian setelah kita melihat area kamar mandinya, kita akan menuju ke bagian depannya melalui pintu geser untuk menuju ke bagian balkonnya ini nih kak. Area balkon yang menjadi bagian dari kamar tidur utama ini Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Posisi area balkon ini sudah kita lihat sama-sama tadi berada di bagian atas kiri depan rumahnya ya. Di bagian dalam dari balkonnya Gede sudah sediakan kursi-kursi tanpa senderan yang bisa kalian gunakan untuk bersantai di depan kamar tidur utamanya. Gimana, keren gak kak rumahnya? Kalau semisal rumah yang ini kurang keren, nih Gede kasih 2 lagi ya, rumah 5 kali 12 juga. Yang di sebelah kiri tamannya super keren, yang di sebelah kanan rumahnya split level. Tinggal dipilih deh tuh kak. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye!